Yo, welcome back to Hans Delros channel. Kali ini kita akan tutorial bagaimana caranya untuk menggunakan sebuah handy talkie, ya, handy talkie atau bahasa orang sini hatong. Hatong atau apa ini dan lain-lain lah. Oke, ini handy talkie. Jadi teman-teman, bagaimana caranya menggunakan untuk handy talkie ini, ya, banyak tipe untuk handy talkie ini, mau dari produk Jepang ataupun produk Cina, ya. Jadi banyak, tinggal disesuaikan saja untuk menggunakannya. Rata-rata sama, ya, handy talkie ini. Jadi di sini kita akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakannya, ya. Jadi teman-teman tidak bingung apakah cara menggunakannya seperti ini. Kalau ini telepon, ya, handphone ataupun telepon gitu. Tapi kalau ini beda, ya. Jadi saya bukan expert, bukan ahlinya, tetapi kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, gitu teman-teman. Jadi tahu mempergunakan sebuah unit handy talkie, ya. Yang pertama, kita harus tahu di mana kita bekerja. Jadi di sini boleh teman-teman lihat, ya, ini udah nyala, ya. Nah, di sini itu ada frekuensi kerja, ya, frekuensi kerja itu ada VHF, very high frekuensi, ada juga UHF, ya. Jadi di sini ini VHF. Ya, kalau untuk UHF-nya biasanya di kepala 44000 seperti ini, yang di bawah ini frekuensinya UHF, ya. Jadi untuk handy talkie ada yang dual band, ada yang triple band, ada yang single band. Nah, kebanyakan dari HT-HT Cina ini dual band, ada juga yang triple band ada. Tapi kita bahas sekarang, kita contoh, kita akan di frekuensi kerjanya di 44000 ini, ya. Ini harus ada 2 unit, ya teman-teman. Kalau di sini 44000 frekuensi kerjanya, teman-teman juga harus dilawan bicara itu disamakan frekuensinya, ya. Di sini contoh yang bawah, ya teman-teman, 14369 itu tidak akan nyambung bila mana di pencet ini push to talk-nya, tidak akan nyambung ke yang sini. Begitupun sama, ini dipencet tidak akan nyambung ke sini, ya. Jadi harus disamakan dulu frekuensi kerjanya, ya. Di sini ada tombol pipet, itu dipinggir, ya. Contoh kita di UHF, ya, di sini 44000. Di sini pun sama, ya, 44000. Nah, 44000, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba di sebelah kirinya ini ada push to talk. Teman-teman boleh pijit, ya, keluar, ya, ada, ya. Begitupun sama, kalau kita pijit di sini, terlalu dekat. Nah, ini ada. Jadi ini sudah bisa berkomunikasi, ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Oh, kenapa ini nggak bisa?
ternyata setelah dicek frekuensi kerjanya teman-teman itu salah ya. Ini di frekuensi kerja UHF. Kita coba sekarang di frekuensi kerjanya VHF. VHF itu biasanya kepala 14. Nah, kita di kepala 14 ya. 14.000. Di sini pun sama. Kita samakan 14.000. Nah, seperti ini ya. 14.000. Kita coba ya. Nyambung ya. Ada hijaunya, ada warna hijau. Nyambung. Begitupun kalau ini dipencet, ini titiknya. Nah, nyambung ya. Nah, untuk jangkauan kalau di manual book, di buku-buku itu dengan antena sepanjang ini bisa mencakup 2 km dengan catatan itu tidak terhalang gedung ya, gedung ya, ataupun pepohonan atau apa gitu. Jadi teman-teman harus pahami bagaimana supaya jangkauannya lebih jauh ya. Jadi teman-teman misalkan ada jarak dari titik A ke titik B, berkomunikasi kira-kira 10 km dengan antena seperti ini, kemungkinan itu tidak bisa karena tidak terjangkau. Tetapi kalau nanti teman-teman, kita akan bahas bagaimana caranya untuk berkomunikasi lebih jauh lagi ya. Jadi ini untuk event organizer yang memang di sini contoh harus pakai headset karena di gedung, atau IO wedding organizer ini tinggal dicolok saja headsetnya di sini ya. Colok headset, nanti ada headsetnya. Nah, bila mana di sini contohnya ada, saya punya ini extra mic untuk bopeng ya. Nah, ini caranya cukup sambungkan saja jack ke bagian yang sudah ada ya, tinggal dicolok saja. Nah, kalau seperti ini tinggal dipencet ini PTT-nya. Jadi berbicaranya itu di sini ada mic-nya di sini. Ini PTT. Kalau dipencet, nah dia nyambung, nyala. Berbicara di sini, mendengarkan pun di sini. Ya, jadi untuk aksesorisnya cukup banyak. Teman-teman bisa googling ataupun bisa cari di online shop atau e-commerce yang ada di Indonesia ini, silahkan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Hans Dewas Channel untuk kemajuan kita. Bila mana ada yang mau request apa, kasih saran, kritik yang bagus, silahkan komen di bawah ini ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi cara lebih detailnya ya. Oh ya, lupa juga, dan untuk teman-teman yang akan atau hobi, biasanya hobi untuk HT-HT ini, teman-teman bisa bergabung di organisasi-organisasi yang sudah ada seperti Radio Antar Penduduk Indonesia di wilayah teman-teman, ataupun ORARI, Organisasi Amatir Indonesia ya, amatir radio. Jadi kalau teman-teman berminat atau maupun berkecimpung, silahkan bergabung untuk bimbingan organisasi bagaimana cara menggunakan HT, karena
HT, perangkat HT, handy talkie ataupun rig itu harus ada izin, surat izin mengudara ya. Jadi surat izin mengudara ini untuk melegalkan, karena yang mempergunakan frekuensi itu banyak, dan jangan sampai kita menjadi ilegal ya, dan ataupun mengganggu, itu ada hukum pidana atau hukum perdata lah ya. Jadi teman-teman dilengkapi izin legalitasnya supaya berkomunikasi nyaman, aman, dan enak.